Bayangkan kamu kerja keras bertahun-tahun di negeri orang. Pulang bawa uang ratusan juta. Tapi, rumah yang menunggumu bukan istana. Bukan rumah kontrakan. Tapi, kandang sapi. Ya, kandang sapi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa TKW Lumajang ini memilih tinggal di tempat yang bahkan tak layak disebut rumah? Cerita ini akan buatmu menangis. Assalamualaikum teman-teman YouTube semua. Selamat datang di channel ini, tempat cerita-cerita nyata yang menggugah hati dan membuka mata. Kalau kalian suka konten yang penuh emosi dan inspirasi seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Marah dan merenung dalam-dalam. Sambil nonton, yuk tulis di kolom komentar. Kamu dari kota mana? Tuliskan, aku dari kota kamu, hadir. Kita lihat, siapa yang paling jauh hari ini? Namanya Sri Wahyuni, usia 42 tahun. Seorang perempuan sederhana asal pelosok desa di Lumajang, Jawa Timur. Tak ada yang istimewa dari kehidupannya, kecuali semangat hidup yang luar biasa dan hati yang terlampau kuat untuk menanggung luka. 12 tahun lalu, Sri adalah istri dari seorang sopir angkot dan ibu dari 2 anak kecil yang masih duduk di bangku SD. Hidup mereka pas-pasan. Kadang cukup makan, kadang cukup menahan lapar. Rumah mereka berdinding papan reyot, atapnya bocor, lantainya tanah. Tapi Sri tak pernah mengeluh. Ia hanya sering menatap langit malam dan berbisik lirih. Ya Allah, aku cuma pengin hidup yang sedikit lebih layak. Bukan mewah, cukup aja, asal anak-anak bisa sekolah tinggi. Dari situlah semuanya bermula. Berbekal nekat dan saran dari tetangganya, Sri mengurus dokumen keberangkatan untuk menjadi TKW di Malaysia. Ia tak tahu banyak soal dunia luar, tapi ia tahu bahwa hidup di desanya tak akan pernah berubah jika hanya mengandalkan penghasilan suaminya yang tak seberapa. Keputusan itu bukan tanpa air mata. Anak-anaknya menangis. Suaminya pun sempat melarang. Tapi akhirnya, karena desakan ekonomi dan tekad Sri yang bulat, mereka pasrah. Sri pun pamit, mencium kening anak-anaknya, dan berkata, "Tunggu ibu pulang." "Ya, ibu janji pulang bawa uang buat bangun rumah dan sekolahin kalian tinggi-tinggi." Begitu. Dengan membawa koper pinjaman dan uang saku hasil utang tetangga, Sri naik pesawat untuk pertama kalinya. Ia gemetar, takut, tapi juga penuh harap. Ia terbang ke negeri orang dengan satu tujuan, mengubah nasib. Hari-hari di Malaysia tak semanis yang ia bayangkan. Sri bekerja sebagai art di rumah majikan keturunan Tionghoa yang tinggal di Kuala Lumpur. Jam kerjanya dimulai pukul 4 pagi hingga kadang lewat tengah malam. Mandi pun sering dicuri-curi waktu. Tidur tak lebih dari 4 jam sehari. Tapi ia terima semua itu dengan ikhlas. Ia menahan rindu, menahan sakit, bahkan kadang menahan lapar. Tapi setiap malam, ia selalu mengecek ponselnya, membuka foto anak-anaknya, dan menangis diam-diam. "Semua ini untuk kalian, untuk masa depan kalian," katanya pada foto itu. Gaji pertamanya ia kirimkan penuh ke kampung. Tak ia sisakan sedikit pun. Begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Ia hanya menyisakan sekadar untuk sabun dan pembalut. Semua sisanya ia transfer ke rekening atas nama suaminya, untuk kebutuhan anak-anak dan rencana membangun rumah impian mereka. Bulan berganti tahun. Tahun berganti 5. Sri tak pernah pulang. Ia terus bekerja, tak ambil cuti. Ia pikir, lebih baik waktu cutinya dikumpulkan agar bisa memperpanjang kontrak dan menabung lebih banyak. Dalam 7 tahun, Sri berhasil menyisihkan sekitar 300 juta rupiah. Bukan angka kecil bagi seorang TKW. Ia bangga. Ia bahkan sempat menulis daftar rencana. Bangun rumah sendiri. Belikan anak laptop dan motor buat sekolah. Buka warung kecil di rumah. Umrah bareng suami. Ah, betapa sederhananya impian itu. Tapi Sri yakin, semua akan segera terwujud. Akhirnya, di tahun ke-7, Sri memutuskan untuk pulang. Ia tak lagi muda, tubuhnya pun mulai sering sakit-sakitan. Ia pikir ini saatnya kembali ke pelukan keluarga. Hari itu, Sri naik pesawat dari Kuala Lumpur menuju Surabaya. Wajahnya sumringah. Ia bahkan tak bisa tidur selama penerbangan, karena terlalu bahagia membayangkan pertemuan dengan anak-anaknya. Setibanya di Bandara Juanda, ia tak melihat siapapun menjemput.
Ia menelepon suaminya berkali-kali, tak dijawab. Ia bahkan sempat duduk di troli koper berjam-jam menunggu kabar. Akhirnya, ia memutuskan naik travel menuju Lumajang. Dalam hatinya, ia berpikir, mungkin mereka mau kasih kejutan di rumah. Dasar suamiku lucu banget. Ia tersenyum sendiri. Ia bahkan sudah siap dengan kado-kado kecil yang ia beli buat anak-anaknya. Tapi semua senyum itu hilang, tepat ketika ia berdiri di depan rumah lamanya. Pagar rumah terkunci. Dari balik jendela, ia melihat seorang perempuan lain sedang menyuapi anak kecil. Anaknya? Bukan. Itu bukan anaknya. Dan perempuan itu bukan dirinya. Setelah bertanya ke tetangga, barulah Sri tahu kenyataan pahit itu. Suaminya sudah menikah lagi sejak 3 tahun lalu. Rumah yang ia bangun dari kiriman uang Sri adalah rumah yang kini dihuni oleh istri mudanya. Anak-anaknya sudah ikut istri muda dan katanya tidak ingin bertemu. Dunia Sri runtuh seketika. Ia bahkan tak tahu harus menangis atau marah. Yang ia tahu, semua kerja kerasnya selama 7 tahun hanya untuk orang lain. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pelukan. Tak ada sapaan. Yang ada hanyalah kandang sapi tua di belakang rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Dan malam itu, setelah menempuh perjalanan panjang dari negeri orang, membawa harapan, cinta, dan rindu, Sri tidur di kandang sapi. Dengan karung goni sebagai alas, dan tikar sobek sebagai selimut. Bulan bersinar pucat, dan di sela-sela suara jangkrik, terdengar suara perempuan parubaya menangis pelan, menangisi rumah yang tak lagi menerima kepulangannya. Langit sore di Lumajang tampak sendu. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tapi sinarnya redup, seolah ikut merasakan luka yang tengah menyelimuti hati Sri. Di ujung desa, di belakang rumah tuanya yang sudah lama kosong, berdirilah sebuah bangunan reot, setengah roboh, setengah berdiri. Dulu, tempat itu adalah kandang sapi milik orang tua Sri. Kini, tempat itulah yang menjadi satu-satunya pilihan Sri untuk berteduh. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena hanya itu satu-satunya tempat yang tidak mengusirnya. Sri berdiri di depan kandang itu sambil memandangi tumpukan jerami dan papan-papan lapuk. Hidungnya mencium bau anyir kotoran yang belum sepenuhnya hilang. Tapi ia tidak menutup hidungnya. Ia hanya menghela napas panjang. Kalau ini takdirku, aku akan tetap bertahan, gumamnya pelan. Ia membuka pintu kandang yang hanya diganjal batu bata. Di dalam, gelap, udara pengap, tikus-tikus kecil berlarian di sudut. Tapi Sri tak punya pilihan. Ia letakkan tas besarnya di pojok kandang, lalu menggelar tikar tipis bekas. Ia buka satu-satunya selimut dari Malaysia. Selimut yang dulu ia beli dengan bangga karena berpikir akan menyelimuti cucunya suatu hari nanti. Kini, selimut itu hanya jadi saksi betapa seorang ibu bisa dijatuhkan sedalam-dalamnya oleh orang yang paling ia percaya. Malam pertama di kandang itu adalah malam yang takkan pernah ia lupakan seumur hidup. Hujan turun rintik-rintik. Atap kandang bocor di beberapa bagian. Sri duduk memeluk lutut. Pikirannya melayang ke anak-anaknya. Wajah mereka sudah sulit ia bayangkan jelas, karena sudah bertahun-tahun tak video call. Dulu, Sri berpikir, cukup uang dikirim, semua pasti baik-baik saja. Ia tak tahu bahwa uang itu adalah satu-satunya hal yang diinginkan suaminya. Bukan dirinya. Keesokan paginya, tetangga sebelah datang membawa sepiring nasi dan segelas teh hangat. Namanya Bu Yati. Ia satu dari sedikit orang yang tahu betul siapa Sri dulu. Maaf ya, Mbak Sri, saya baru tahu semua ini. Astagfirullah, tega sekali itu laki-laki. Sri tersenyum tipis. Ia tak menangis. Air matanya seperti sudah kering sejak semalam. Saya ndak minta banyak, Bu. Asal saya bisa tinggal di sini, saya nggak ganggu siapa-siapa. Tapi itu kandang, Mbak, bukan tempat tinggal. Buat saya, selama tidak hujan deras dan tidak ada yang ngusir, ini cukup. Saya sudah terlalu lelah untuk berharap lebih. Hari-hari selanjutnya, Sri mulai membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Ia bersih-bersih kandang. Ia cuci alas tidur, menambal atap dengan karung bekas, bahkan menata rak kecil untuk menyimpan sabun dan peralatan makan. Ia tak pernah mengeluh, bahkan mulai menanam bunga di depan kandang. Biar terlihat sedikit indah, katanya. Namun yang lebih menyakitkan dari hidup di kandang bukanlah baunya, bukan tikusnya, dan bukan nyamuknya.
Tapi tatapan orang-orang desa yang melihatnya dengan penuh prasangka. Itu loh, TKW yang katanya pulang bawa duit ratusan juta, tapi sekarang tinggal di kandang. Pasti boros atau ditipu orang sana. Jangan-jangan pura-pura miskin. Nanti ujuk-ujuk beli tanah dan bikin villa. Dulu sombong, sekarang rasain akibatnya. Sri dengar semua itu. Tak sekali dua kali, tapi hampir setiap hari saat ia keluar beli kebutuhan di warung. Tapi ia hanya menunduk. Ia sudah kenyang dengan tuduhan, hinaan, dan fitnah. Yang ia rindukan hanya satu, pelukan anak-anaknya. Beberapa kali Sri mencoba menghubungi mereka lewat nomor lama, tapi tak pernah aktif. Ia bahkan mendatangi rumah yang dulu ia bangun dari hasil kerjanya. Tapi sang suami hanya keluar dengan wajah datar. "Ngapain kamu kesini? Rumah ini sekarang bukan milikmu. Saya udah nikah lagi, dan anak-anak juga nggak mau lihat kamu. Jangan bikin ribut di desa ini. Mau tinggal di kandang? Silakan. Tapi jangan ganggu hidup kami." Sri terdiam. Tak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap wajah pria yang dulu ia percayai untuk menjaga rumah dan anak-anaknya. Dan pria itu kini menyuruhnya pergi seperti gelandangan. Ia pulang ke kandang dengan langkah gontai. Dadanya sesak, tapi tak tahu lagi bagaimana cara menangis. Hari demi hari ia lewati dengan menjual kue keliling desa. Ia pakai sepeda pinjaman tetangga. Ia buat sendiri kue-kue dari bahan murah. Ia keliling sambil menunduk, menyusuri lorong sempit dan jalan berlumpur. Kadang orang membeli, kadang hanya melihat tanpa berkata apa-apa. Kadang, kalau sedang apes, dagangannya tidak laku. Tapi Sri tetap pulang dengan wajah tenang. Ia tetap membersihkan kandang, menyapu dedaunan di sekitar, dan menulis catatan kecil di buku harian robek miliknya. Hari ini jual 12 bungkus. Cukup buat beli beras dan sabun. Alhamdulillah. Malam-malam di kandang masih sering membuatnya meringkuk dalam dingin. Tapi kini ia mulai merasa bahwa kandang itu bukan lagi tempat hina. Justru di sanalah, ia merasa paling jujur sebagai manusia. Tak ada topeng. Tak ada pura-pura kuat. Tak ada sandiwara. Hanya Sri dan kejujuran hidup. Dan perlahan, dari dalam kandang sapi itu, tumbuhlah kembali benih kekuatan. Sri mulai berpikir, mungkin aku memang dibuang. Tapi aku belum selesai. Aku belum hancur. Ia belum tahu bahwa takdir sedang menyusun kejutan besar untuknya. Dan semuanya dimulai dari kandang sapi itu. Waktu berjalan. Tak terasa sudah 3 bulan Sri tinggal di kandang sapi. Tempat reot yang dulu cuma jadi tempat sapi dan tumpukan jerami, kini berubah jadi ruang hidup sederhana yang ia rawat dengan tangannya sendiri. Dindingnya ia tambal dengan seng bekas. Atapnya ia perkuat dengan terpal robek yang ia dapat dari pasar loak. Ia beri tirai dari spanduk bekas kampanye pemilu yang sudah luntur. Lucu memang. Tapi setidaknya, ia punya privasi. Namun di balik ketegaran itu, ada kenyataan yang perlahan menghimpit. Uangnya semakin menipis. Uang hasil 7 tahun bekerja sebagai TKW, kini hampir habis. Sebagian besar sudah digunakan untuk modal jualan, membeli bahan kue, dan kebutuhan harian. Sementara itu, penghasilannya dari berjualan sangat kecil. Hari baik, bisa laku 15 bungkus. Hari sepi, hanya 2 atau 3. Sri mulai menghitung lembar demi lembar uangnya setiap malam sambil menahan napas. Ya Allah, sisanya tinggal segini. Gimana nanti kalau habis total? Ia tidak punya tabungan, tidak punya aset, tidak punya saudara yang bisa diandalkan. Dan yang paling menyesakan, anak-anaknya sendiri tidak mencarinya. Satu hari, Sri memberanikan diri menemui anak pertamanya, Aris, yang kini sudah SMA. Ia menunggu di depan gerbang sekolah, berdiri sambil memegangi keranjang kue. Saat anaknya keluar dan melihatnya, ekspresi wajah Aris datar. Bahkan tak ada pelukan, tak ada senyuman. Mas Aris, suara Sri bergetar. Ini ibu. Saya lagi buru-buru, Bu. Ada bimbingan. Jangan kesini lagi ya. Malu dilihat teman-teman. Kamu malu sama ibu. Bukan gitu. Tapi orang-orang udah tahu ibu tinggal di kandang. Malu aja jadi bahan omongan. Dan anak itu pun pergi, meninggalkan ibunya yang berdiri sendiri di bawah matahari.
Tangannya masih memegang plastik berisi 2 kue sisa jualan yang tadi ingin ia berikan. Tapi sekarang, kue itu hanya jadi saksi betapa anak bisa lupa pada ibu yang dulu mengandungnya, membesarkannya, dan mengorbankan segalanya demi masa depannya. Sri tidak menangis saat itu. Tapi malam harinya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia menjerit dalam sujudnya. Ya Allah, kalau memang aku tidak lagi berharga di mata manusia, jangan biarkan aku hilang harga diri di hadapan MU. Jangan biarkan aku kehilangan iman. Esoknya, ia kembali bangun seperti biasa, membuat adonan kue, menyiapkan dagangan, dan mengayuh sepeda ke pasar. Wajahnya kembali tenang, tapi matanya menyimpan luka yang tak bisa dihapus waktu. Dan seperti menambahkan garam ke luka, fitnah mulai menyebar di desanya. Ada yang bilang Sri sebenarnya masih punya banyak uang tapi pura-pura miskin. Ada pula yang menyebarkan isu bahwa ia dibayar majikannya agar tidak pulang karena dianggap tidak becus kerja. Bahkan ada yang menuduh Sri mengambil uang milik majikannya dan lari ke Indonesia. Jangan percaya kalau dia bilang uangnya habis. Orang kaya itu MAH. Lihat aja, diam-diam pasti bangun rumah. Jangan-jangan waktu di Malaysia dia jadi simpanan bos. Sri dengar semua itu. Ia dengar dari anak-anak tetangga yang bermain di sekitar kandang. Ia dengar dari warung. Ia bahkan pernah mendengar satu ibu berkata keras-keras saat melihatnya lewat. Kasihan sih, tapi kalau dipikir-pikir jangan-jangan karma juga, ya? Sri berhenti berjalan. Ingin rasanya menjelaskan. Ingin rasanya berteriak. Tapi ia tahu, penjelasan dari orang yang sudah jatuh tidak akan pernah terdengar. Sore itu, di tengah rasa lelah yang membuncah, Sri duduk di tangga kandangnya. Ia melihat langit, warnanya merah kejinggaan. Angin berembus pelan. Ia menghela napas panjang. Mungkin aku memang sudah kehilangan segalanya. Tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Ia tahu, orang boleh menertawakan kandangnya. Orang boleh mencibir hidupnya. Tapi mereka tidak tahu betapa keras perjuangan seorang ibu untuk bertahan hidup tanpa bergantung pada belas kasihan siapapun. Malam itu, ia menulis di kertas sobek yang ia simpan dalam plastik kecil. Uangku mungkin habis. Tapi harga diriku lunas. Aku tidak minta-minta. Aku tidak menipu. Aku hanya hidup dengan sisa kekuatan yang kupunya. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat hatinya kembali bergetar. Seorang perempuan muda datang ke kandangnya. Ia memperkenalkan diri sebagai mahasiswa KKN dari Universitas di Surabaya. Namanya Anissa. Bu Sri, saya sering lihat ibu jualan. Kami dari tim KKN sedang buat konten tentang ketahanan perempuan. Boleh nggak saya wawancara ibu sebentar? Sri tertawa kecil. Saya ini siapa? Enduk? Hidup saya jelek begini, jangan-jangan nanti malah bikin malu. Justru karena ibu kuat, kami ingin orang tahu. Banyak ibu-ibu di luar sana yang nyerah karena masalah sepele. Ibu salah satu perempuan paling kuat yang pernah saya lihat. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang menembus dinding gelap hatinya. Sudah lama tak ada yang memujinya. Sudah lama tak ada yang melihatnya sebagai sosok yang berharga. Anissa pun membuat video pendek tentang Sri. Berdurasi hanya 2 menit. Direkam dengan ponsel sederhana. Dalam video itu, Sri hanya bicara seadanya, dengan suara serak dan pandangan redup. Saya ini kerja 7 tahun di Malaysia. Pulang-pulang, tinggal di kandang sapi. Suami nikah lagi. Anak-anak gak mau ketemu. Tapi saya gak minta apa-apa. Saya cuma pengen hidup tenang. Itu aja. Anissa mengunggah video itu ke akun TikToknya dengan caption. Seorang ibu pahlawan, dari Malaysia ke kandang sapi. Kuatnya bukan main. Malam itu, Sri tidur seperti biasa. Tapi keesokan paginya, suara-suara dari warung berubah. Orang-orang mulai berdatangan ke kandang kecilnya. Ada yang membawa makanan. Ada yang membawa baju. Ada yang sekadar ingin berjabat tangan. Videonya viral. Dan dari kandang sapi itu, namanya mulai terdengar sampai keluar Lumajang. Suara hujan deras di luar seperti menambah beban di dada Sri. Di dalam kandang yang setengah terbuka itu, tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin semata, tapi karena luka batin yang terus menganga, tak kunjung sembuh. Di tangannya, masih tergenggam foto lama. Foto saat ia dan almarhumah ibunya tersenyum di pelataran rumah,
yang kini sudah jadi milik orang lain. Beberapa hari setelah ia tinggal di kandang sapi itu, desas-desus mulai menyebar di desa. Si Sri itu, katanya dulu kerja di Malaysia, bawa uang ratusan juta. Tapi kok malah tinggal sama sapi? Gumam warga dengan nada menyindir. Ada pula yang nyinyir, jangan-jangan uangnya habis buat foya-foya di sana dasar TKW. Padahal mereka tak tahu, atau lebih tepatnya tak mau tahu, bahwa Sri terlalu baik untuk membantah. Terlalu sabar untuk membela diri. Ia membiarkan fitnah datang bertubi-tubi. Karena baginya, berdebat takkan mengubah kenyataan. Ia hanya menatap langit, menahan tangis, dan berkata dalam hati, kalau aku balas jahat, apa bedanya aku dengan mereka? Hari itu, datanglah tokoh desa, Pak Royce. Beliau dikenal sebagai orang tua yang bijaksana. Ia datang ke kandang sapi itu, membawa payung dan 2 bungkus nasi pecel. Sri, maaf, Pak baru bisa datang. Pak dengar cerita kamu dari Sumi. Katanya kamu tinggal di sini. Benarkah? Sri hanya tersenyum kecil. Ia tak menjawab, tapi air matanya cukup menjelaskan segalanya. Pak Royce duduk di bel bambu, melihat sekeliling kandang yang kini sudah bersih karena Sri rajin menyapunya setiap pagi. Kamu kenapa tidak tinggal di rumah ibu kamu? Bukankah dulu rumah itu milik ibumu? Sri menunduk. Lama. Lalu ia bercerita perlahan. 3 tahun lalu, sebelum ibunya wafat, rumah itu memang atas nama almarhumah. Tapi, karena kakaknya, Soekarno, merasa lebih tua dan tinggal di sana lebih dulu, ia secara sepihak membuat surat kuasa palsu. Dibantu perangkat desa yang nakal, rumah itu dialihkan atas nama Soekarno. Sri yang saat itu masih di Malaysia, tak tahu menahu. Saat pulang, yang ia dapati adalah rumah kosong. Kakaknya entah di mana. Iparnya mengusir. Dan tanah pusaka satu-satunya itu sudah dijual entah ke siapa. Jadi kamu benar-benar tidak punya tempat tinggal lagi? Tanya Pak Royce, menahan amarah yang mulai menggelegak. Sri mengangguk pelan. Saya tak tahu harus kemana. Pak, di Malaysia saya kerja siang malam, tak pernah makan enak. Gaji ditabung semua untuk bangun rumah dan biaya orang tua. Tapi saat pulang, semua hilang. Bahkan foto ibu pun saya ambil diam-diam dari lemari. Ia menunjukkan foto yang tadi digenggamnya. Foto yang jadi satu-satunya kenangan nyata tentang rumah dan kasih sayang. Pak Royce terdiam lama. Kamu terlalu baik, Sri. Sampai-sampai mereka pikir kamu bisa diinjak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sri merasa ada satu orang yang peduli. Satu orang yang tidak menuduh, tidak menggunjing, tidak mengkhianati. Tapi nasib seperti tak pernah lelah menguji. Keesokan harinya, datanglah kabar yang mengguncang. Soekarno pulang dari luar kota. Bersama 2 preman, ia menghampiri kandang tempat Sri tinggal. Keluar kau dari sini, bentaknya sambil melempar sandal ke arah Sri. Ini tanah milik keluarga. Kau bukan siapa-siapa lagi. Pergi, dasar wanita gagal. Sri yang sedang menyuapi sisa nasi pada kucing liar, hanya menoleh tanpa emosi. Mas, aku hanya numpang. Aku tak mengambil apa-apa. Bahkan sapinya bukan punyaku. Tapi Soekarno tak peduli. Ia mendorong Sri hingga terjatuh. Salah satu preman itu bahkan menginjak foto almarhumah ibu mereka. Cukup. Keluar sekarang juga, atau kubakar kandang ini. Sri tak melawan. Ia tahu, jika ia berteriak, hanya akan menambah bahan cerita di mulut tetangga. Malam itu, ia pergi. Membawa 1 tas kecil berisi baju dan foto yang mulai kusut. Tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih lelah lagi. Ia duduk di tepi jalan desa, di bawah lampu jalan yang remang, seperti hidupnya yang tak lagi jelas arah. Di kejauhan, terdengar suara tawa dari rumah warga yang sedang menyambut sanak keluarga. Sementara Sri, hanya ditemani sunyi dan selembar foto. Namun siapa sangka, kepergiannya dari kandang itu malah jadi titik balik nasibnya? Suatu pagi yang dingin di lereng Bukit Lumajang, embun masih menetes dari dedaunan ketika hembusan napas yang hangat keluar dari mulut perempuan paruh baya itu. Sri, dengan sarung kumal dan selendang tipis, duduk di atas bangku kayu reyot di depan kandang sapinya. 3 ekor sapi yang kini ia rawat, memberinya pandangan tenang. Mata mereka teduh, seolah lebih mengerti arti kesetiaan daripada manusia-manusia yang pernah ia bantu dengan tulus. Di tangan Sri,
Ada buku catatan kecil. Kertasnya mulai kuning. Sampulnya hampir lepas. Di dalamnya tertulis setiap rupiah yang ia sisihkan dari hasil berjualan susu segar dan pupuk kandang. Setiap angka punya cerita. Dan setiap rupiah adalah hasil dari peluh dan air mata. Tak ada lagi kiriman uang dari luar negeri. Tak ada lagi kemilau ringgit atau harapan akan rumah mewah. Yang ada kini, hanyalah suara gemericik air minum sapi dan desir angin menyapu genteng kandang yang separuh bocor. Namun, justru disitulah Sri menemukan kembali hidupnya. Pagi itu, seorang wartawan lokal datang ke tempat Sri. Seorang remaja muda dengan kamera dan mikrofon bertuliskan logo YouTube. Bukan wartawan TV, tapi pemburu kisah viral. Namanya Rian. Ia datang setelah kisah Sri tersebar lewat unggahan tetangga di TikTok. Perempuan bekas TKW Malaysia, bawa uang ratusan juta, tapi tinggal di kandang sapi. Video itu meledak. Banyak yang menganggap Sri gila, banyak juga yang menganggapnya malaikat yang teraniaya. Rian mendekat dengan ragu. Ia tak menyangka perempuan itu benar-benar tidur di tempat itu. "Bu Sri?" tanyanya pelan. Sri tersenyum. Giginya sebagian ompong, namun senyumnya tulus. "Iya, Nak. Monggo masuk. Hati-hati, jangan kena kotoran." Mereka duduk bersisian. Di belakang, sapi menguap malas. "Bu, boleh saya tanya? Kenapa ibu yang dulunya kerja di luar negeri, punya uang banyak, malah tinggal di sini? Di kandang sapi?" Sri tertawa pelan. Tawanya getir namun ringan. "Karena cuma sapi yang gak rebutin uangku, Nak." Kata-kata itu seperti petir yang membelah langit di kepala Rian. Ia terdiam. Rekamannya terus berjalan. Sri melanjutkan. "Dulu, waktu aku pulang, aku kira rumah bakal penuh tawa. Saudara bakal nyambut aku, peluk aku, tanya kabarku. Tapi yang datang justru banyak tangan. Tangan yang minta ini, minta itu. Belum 3 bulan, habis semua. Habis uangku, habis pula harga diriku." Matanya menerawang, jauh menembus waktu. "Waktu aku nggak bisa ngasih uang lagi, mereka bilang aku pelit. Mereka bilang aku bawa sial. Bahkan adikku sendiri usir aku dari rumah peninggalan orang tua. Terus, kenapa ibu nggak pergi ke panti atau ke tempat lain?" Rian bertanya. Sri tersenyum. "Karena tempat lain bukan rumah. Di sini aku mulai dari nol. Aku beli satu sapi kecil dari sisa uang yang aku simpan di plastik. Aku rawat, aku kasih makan, aku ajak ngomong. Sapi pertama itu yang bantu aku bangkit. Dia mati tahun lalu karena tua, tapi dia yang bikin aku hidup." Rian hampir tak bisa berkata apa-apa. Air matanya menetes tanpa sadar. "Bu, boleh saya bantu ceritain kisah ibu? Biar dunia tahu." Sri mengangguk. "Silakan, Nak. Kalau memang bisa bikin orang sadar bahwa uang itu nggak bisa beli keluarga. Dan kandang ini mungkin bau, tapi disinilah aku kembali merasa dihargai." 2 hari kemudian, video wawancara itu diunggah ke YouTube. Tak disangka 2 tanda seru 2 TKW ini pilih tinggal di kandang sapi padahal bawa ratusan juta. Video itu viral dalam semalam. Ratusan ribu komentar membanjiri kolom. "Kok bisa sekuat itu hatinya? Saya nangis nonton ini, Bu Sri semoga sehat. Uang bisa beli kasur empuk, tapi belum tentu bisa bikin tidur nyenyak." Izin repost. Kisah ibu inspiratif banget. Hingga suatu hari, salah satu pejabat daerah datang ke kandang itu. Membawa kamera, membawa media. Tapi Sri sudah tak peduli. Ia sudah tak mencari simpati atau bantuan. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan. Bahkan ketika salah satu brand susu lokal ingin mengontrak kisahnya sebagai duta ketulusan, Sri hanya mengucap, "Kalau memang niatnya bantu ternak rakyat kecil, ayo. Tapi kalau cuma buat viral, biarlah aku tetap di sini." Kini, kandang sapi itu berubah. Masih sederhana, tapi bersih, rapi, dan penuh kehidupan. Anak-anak desa sering datang main. Sri ajari mereka cara merawat sapi, cara bersyukur, dan cara bertahan. Dan di suatu malam, ketika bulan menggantung sempurna di langit, Sri menulis di buku catatannya. "Dulu aku tinggal di negeri orang dan rindu rumah. Sekarang aku tinggal di kandang dan justru merasa pulang."